Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil dari P5 kelas 8. Ya, yang akan menampilkan drama cerita rakyat. Untuk sesi pertama itu ada 4 kelompok Ibu Mita. Iya. Kelompok pertama Batu Menangis, kelompok kedua Keong Mas, kelompok ketiga Roro Jonggrang, dan kelompok yang keempat Ande Lumut. Pada suatu hari di sebuah desa tinggal seorang perempuan janda bernama Mak Dasah. Ia tinggal bersama anak satu-satunya bernama Bagus. Mereka tinggal di gubuk tua peninggalan sang suami Mak Dasah. Setiap hari, Mak Dasah bekerja untuk membutuhi dirinya dan anak satu-satunya yang sama sekali tak mau membantunya. Suatu hari, Mak Dasah meminta Bagus untuk ikut ke ladang membantunya. Urus-urusan ibu sendiri. Aku malas, kadang itu jauh. Kalau gitu bantu ibu untuk membuat makanan ya. Apalagi itu. Aku ini lelaki, beraninya ibu menyuruh aku untuk memasak. Yang benar saja. Mak Dasah menghela nafas dan ia melanjutkan perjalanannya di ladang. Nanti Setelah selesai, Mak Dasah pulang ke rumah dan mendapati Bagus berteriak padanya. Aduh Bu, kenapa lama sekali sih? Aku lapar, di rumah tak ada makanan. bukankah ibu tadi menyuruh kamu untuk membuat makanan? Aku ini lelaki Bu. Udah, ibu aja yang buat. Esoknya, di saat Mak Dasah berada di rumah, ia ingin meminta Bagus untuk ikut menemaninya ke ladang. Nak, bantu ibu di ladang ya. Aku malas. Nanti akan ibu berikan apa yang kamu minta. Baiklah. Saat itu Bagus menemani Mak Dasah untuk pergi ke ladang. Di perjalanan, Bagus bertemu dengan temannya dan temannya mengejeknya. Hai Bagus. Perempuan tua itu terlihat mirip denganmu Bagus. Tapi apa mungkin seorang laki-laki tampan putih punya perempuan tua itu? Oh, dia pembadi buku, dia pembantuku. Mana mungkin wanita tua sepertinya menjadi buku? Biasa, mengelak. Sudahlah, lebih baik kamu menangis saja di bawah kaki itu orang perempuan tua itu. Sudahlah. Mak Dasah kesal padanya karena perkataannya. Tega sekali kamu nak menganggap ibumu seperti pembantumu. Oh, aku hanya bercanda Bu. Mereka saja yang terlalu percaya. Kusumpahkan kau menjadi batu. Saat itu, badan Bagus lama-kelamaan mulai susah digerakkan. Ia perlahan berubah menjadi batu. Ia menangis memohon ampun pada Mak Dasah. Namun nangis itu yang harus ia terima. Ia berubah menjadi batu dengan air mata yang terus mengalir dari matanya. Terima kasih. Inilah dia drama dengan judul Keong Mas. Di sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja. Ia mempunyai 2 orang putri bernama Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Mereka berdua cantik, namun Chandra Kirana yang paling cantik. Mereka berdua putri raja, namun Chandra Kirana yang paling disayang oleh rakyatnya.
Selain parasnya yang cantik, hatinya juga cerita. Sementara Dewi Galuh selalu iri dengan kakaknya. Lama-lama rasa iri menjadi rasa benci. Lalu tumbuhlah kedua putri itu menjadi dewasa. Raja Kertamata melihat sudah waktunya Chandra Kirana menikah. Wahai para putriku, kemarilah. Ada apa ayahanda? Benar. Ada pemberitahuan yang sangat penting bahwa esok lusa akan datang Raden Dinu Kartapati yang berasal dari kerajaan Kaudiman akan datang ke lusa. Lalu apa hubungannya dengan kami, ayah? Ayah sudah membuat perjanjian dengan Raden Ayah Dinu Kartapati bahwa salah satu dari kalian akan dinikahkan dan menjadi permaisurinya. Siapa yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Ayah sudah membuat keputusan bahwa Chandra Kirana yang akan dinikahkan dan menjadi permaisurinya, dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Maaf ayahanda, kalau izin pergi ke belakang, permisi. Terima kasih ayah, Kirana merasa sangat senang sekali. Sama-sama, putriku. Mari kita persiapkan semua ini. Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya menjadi marah. Sudah lama dia menaruh hati dengan Raden Inu Kartapati, pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Pupus sudah harapannya menjadi permaisuri. Kemarahannya membuatnya gelap mata. Dia pun pergi menemui kakek sihir untuk membuat rencana menjingkirkan Chandra Kirana. Permisi, apa ada orang di dalam? Apa yang Anda butuhkan? Aku membutuhkan bantuanmu, tolong bantu aku. Kau ingin aku harus melakukan apa? Aku ingin menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang jelas, aku ingin Chandra Kirana menderita. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat menikah dan bertunangan dengan Raden ini. Terima kasih atas bantuanmu, senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya. Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Kutunggu kabar darimu, penyihir. Suatu hari, Chandra Kirana berjalan-jalan di tepi pantai. Dia sangat gembira dengan rencana ayahnya. Sebenarnya, Chandra Kirana juga menaruh hati dengan Raden Inu Kartapati. Keinginan hatinya ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Sebentar lagi, Raden Inu Kartapati akan melamar sebagai permaisurinya. Saat Chandra Kirana sedang asik berjalan-jalan, kakek sihir itu datang, lalu merentangkan tangannya. Jadi Chandra Kirana sudah menjadi seekor keong emas. Tiba-tiba ombak besar datang, menerjang dan menyeretnya. Sementara itu, di istana, Dewi Galuh menyebarkan berita bohong jika Chandra Kirana melarikan diri karena tidak mau dinikahkan dengan Raden Inu Kartapati. Hahaha, siapa kamu? Diam, aku datang ke sini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu lah yang menyuruhku untuk menyihirmu. Kalau tidak mungkin, kamu pasti berbohong. Ah, sudah, jangan banyak ngomong. Terima saja nasimu. Tidak. Kamu akan menjadi keong ketika malam hari dan siang hari kamu akan menjadi manusia. Kutukan ini hanya akan hilang ketika kamu bertemu dengan Raden ini. Dan jauh di depan seorang nenek tua sedang mencari ikan dengan jari tuanya. Dia terkejut karena seekor keong emas yang berwarna kemilau tersangkut di jarinya. Dia pun membawa pulang keong emas itu untuk dipelihara. Ketika nenek tua pergi mencari ikan, keesokan harinya keong emas berubah wujud menjadi Chandra Kirana. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan jiwanya, Chandra Kirana membersihkan rumah tua itu. Oh, keong yang cantik. Apa? Oh, sampai saat ini aku belum mendapatkan ikan. Aku harus mendapatkan ikan agar aku bisa makan. Sepulangnya dari mencari ikan, nenek tua itu terkejut sebab rumahnya sudah bersih dan tersedia makanan di meja makan. Kejadian aneh itu terus berulang setiap hari. Karena penasaran, nenek tua itu tidak mencari ikan, tetapi mengintip dari luar rumah. Ternyata dia melihat keajaiban keong emas menjadi perempuan cantik. Nenek tua itu langsung masuk ke rumah dan Chandra Kirana terkejut. Ia pun menceritakan semua kepada nenek tua itu. Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi ada seorang nenek tua yang membawa aku kemari. Kasihan sekali nenek itu. Aku akan membersihkan rumahnya. Siapakah kamu, cantik? Aku
Aku Chandra Kirana. Aku putri dari kerajaan Dawa yang dipilih menjadi seorang gangmas oleh penyihir utusan saudariku. Saat ini aku tinggal di rumahku. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tidak percaya jika Chandra Kirana pergi begitu saja. Dia pun menyamar menjadi rakyat biasa dan mengembara untuk mencari Chandra Kirana. Rencana itu diketahui oleh Dewi Galuh yang segera memerintahkan ahli sihir itu untuk menggagalkan pencarian Raden Inu Kertapati. Si kakak sihir pun berwujud sebagai burung kakak yang dapat bicara. Raden Inu yang sakti mencium kakak yang tidak baik ketika bertemu dengan kakak itu. Dia heran sebab burung kakak itu selalu bawanya ke tempat yang jauh dan sepi. Burung kakak itu ngaum dan berbicara. Raden Inu Kertapati yang sakti merasa jengkel, lalu memukul kakak itu dengan tongkatnya. Kakak itu roboh dan berubah menjadi kakek sihir. Sudah. Tunjukkan jalan ke desa hadapan. Di sana kau akan bertemu dengan Chandra Kirana. Di sana, siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas ikuti saja petunjuk yang kau berikan. Raden Inu semakin menguatkan tekad untuk mencari Chandra Kirana. Ia terus mengembara sampai bekalnya habis. Dan ia pun sampai di desa nenek tua itu tinggal. Saat hendak meminta makan, betapa terkejutnya melihat Chandra Kirana sedang membersihkan rumah. Raden Inu segera masuk ke rumah. Dan terkejutnya Chandra Kirana. Saat ini juga adalah kutukan sihir jahat. Chandra Kirana pun tidak akan lagi berubah wujud menjadi keong emas untuk selamanya. Numpang istirahat dan minum seteguk air. Aku sudah lelah. Permisi. Bukankah kamu Chandra Kirana? Ceritanya panjang. Aku akan mengajakmu pulang. Ayahmu sudah menunggu. Siapa? Nenek, perkenalkan, ini Raden Inu Kirana. Dia kemari untuk menjemput Kirana. Tapi Kirana tinggalkan nenek sendiri. Siapa? Sana, pulanglah. Ya, sama. Begini saja, nenek ikut kami tinggal di istana dan hidup bersama kami. Sungguh, terima kasih. Akhirnya, Raden Inu Kertapati dan Chandra Kirana menikah. Si nenek tua yang sudah menyelamatkan Chandra Kirana diboyong ke istana. Lalu, bagaimana dengan nasib Dewi Galuh yang jahat? Ketika mengetahui Chandra Kirana kembali dan menerima kabar jika ahli sihir itu mati, Dewi Galuh ketakutan. Ia pun melarikan diri karena takut dihukum. Sekian drama kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan bila ada salah perkataan, mohon dilumrahkan saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia penampilan drama yang ketiga dengan judul Roro Jonggrang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan wujud raksasa. Dia adalah raja yang terkenal rakus dan suka memeras rakyatnya. Semua takut padanya. Dia memiliki seorang patih yang setia bernama Patih Gupala. Suatu hari Prabu Baka memimpin penyerbuan ke kerajaan Pengging. Dia ingin menguasai kerajaan makmur dan subur itu. Perang pun tidak terhindarkan. Prabu Baka mengamuk dan memukul mundur pasukan kerajaan Pengging. Putra mahkota kerajaan Pengging yang bernama Bandung Bondowoso marah besar saat tahu kerajaannya diserang oleh Prabu Baka. Maka Bandung Bondowoso menyiapkan pasukannya dan memimpin serangan balasan. Di tengah pertempuran, Bandung Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Mereka bertarung dengan ganas. Akhirnya kita bertemu, Bondowoso. Kau takkan bisa mengalahkanku. Mari. Akan ku akhiri ini serangan juga. Akhirnya prambanan sekarang jadi milikku. Bandung Bondowoso terus mengejar musuh hingga ke
Baka. Akhirnya, pasukan Baka menyerah kalah. Putri, hamba membawa kabar duka. Berita apa yang mau Anda sampaikan? Raja Boko tewas dalam peperangan dan sekarang pasukan kerajaan Pengging akan menuju kemari. Hah? Tidak mungkin ayah Anda meninggal. Kita harus bersembunyi, ini demi keselamatanmu. Tidak. Iya, pengorbanan ada di tanganku. Bandung Bondowoso bisa masuk istana dengan leluasa. Alangkah terkejutnya dia karena bertemu putri cantik jelita di dalam istana. Bandung Bondowoso langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Akhirnya, Bandung Bondowoso mengutarakan maksud hatinya pada putri cantik itu. Namun Roro Jonggrang tidak ingin menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Selain kawasan yang indah, Prambanan memiliki gadis yang cantik. Siapa gerangan Anda, Tuan? Berani-beraninya masuk ke dalam wilayah ini. Aku adalah Bandung Bondowoso Putri. Nama kau siapa? Aku adalah Roro Jonggrang, putri kerajaan. Kau adalah Joko Bandung. Kau adalah pembunuh ayahku. Aku melakukannya demi kerajaan Pengging. Tapi saja aku tidak terima. Aku telah membunuh semua petinggi Prambanan. Tinggal kau saja Putri. Maukah kau menjadi permaisuriku? Menjadi permaisurimu? Jangan bermimpi kau, Tuan. Kau tidak akan menyerah. Kau tidak akan pernah menyerah. Kau akan tetap menjadi permaisuriku. Roro Jonggrang mau menikahi Bandung Bondowoso, tapi dia harus memenuhi 2 syarat. Roro Jonggrang ingin dibuatkan sumur Jalatunda dan 1000 candi dalam waktu semalam. Bagaimana permaisuriku? Baiklah, aku akan menjadi permaisurimu, tapi aku mempunyai syarat. Baik, apa syaratnya? 1, buatkan aku 1 sumur dan 1000 candi. Hanya itu? Syarat yang sangat mudah untuk aku lakukan. Tetapi jika saat fajar tiba dan suara ayam berkokok, waktumu sudah habis, Tuan. Baik. Bandung Bondowoso menyanggupi syaratnya. Tanpa banyak membuang waktu, ia langsung membuat sumur Jalatunda yang dalam. Hanya dalam waktu singkat, sumur itu sudah jadi. Roro Jonggrang gelisah dan memikirkan cara untuk mencelakakan Bandung. Saat Bandung Bondowoso masuk ke dalam sumur, Roro Jonggrang memerintah Pati Gupala dan pasukannya untuk menutup sumur itu dengan batu. Bandung Bondowoso tahu kalau ia ditipu dan marah besar. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil menjebol batu-batu itu dan naik ke atas. Roro Jonggrang tersenyum dan berusaha meredakan amarah Bandung Bondowoso. Para jin, keluarlah! Apa Tuan? Aku meminta bantuan kalian, buatkanlah 1 sumur dan 1000 candi. Baik. Ingat, waktu hanya 1 malam. Baik Tuan. Atas. Ribuan makhluk halus datang dari segala penjuru arah. Roro Jonggrang mulai gelisah, sebab baru tengah malam, namun candi-candi itu sudah mulai berdiri. Bahkan tinggal sebuah saja. Roro Jonggrang mendapat akal untuk menggagalkan usaha Bandung. Ia membangunkan seluruh perempuan di negerinya dan menyuruh mereka menumbuk lesung. Bagaimana ini? Aku tak mau menikah dengan Bandung Bondowoso. Atau aku panggil saja warga untuk membantuku. Ada bantuan Putri, kenapa kau memanggilku? Bakarlah jerami dan ambilkan lesung, buat seakan fajar telah tiba. Baik Putri. Fajar telah tiba Tuan, saatnya kami pergi dari sini. Pergilah. Terima kasih Tuan. Mendengar suara lesung, ayam-ayam mengira hari telah pagi. Ayam pun berkokok
mengira hari telah pagi. Mereka pun segera berlari meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso segera tahu bahwa dia ditipu lagi. Bagaimana Tuan? Apakah Anda berhasil membuatkanku satu sumur dari 1000 candi? Tentu saja. Sebentar, aku hitung. 998, 999, kurang 1 Tuan. Tidak mungkin. Tapi candinya kurang 1 Tuan. Aku tidak akan pernah kalah. Semua yang kau inginkan pasti akan terpenuhi. Kau licik Jonggrang, kau membohongiku. Kali ini dia tidak bisa menahan kemarahannya. Bahkan senyum Roro Jonggrang tidak bisa meredamnya. Dalam sekejap, Roro Jonggrang menjadi arca batu untuk menggantikan satu batu yang belum selesai. Maka, genaplah 1000 candi telah dibangun Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso menyesal karena telah mengutuknya menjadi batu. Dengan kesaktian yang dimiliki Bandung Bondowoso, ia berhasil merubah Roro Jonggrang menjadi arca sebagai pelengkap candi yang ia buat. Syarat yang Roro Jonggrang buat, akhirnya yang melahirkan Candi Prambanan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sekian dari kelompok kami undur diri, terima kasih. Kita saksikan bersama anak-anak yang hadir di sini. Inilah dia penampilan drama dengan judul Ande Ande Lumut. Dahulu kala di Jawa Timur terdapat 2 kerajaan kembar, yakni Kerajaan Jenggala yang dipimpin Raja Jayanegara dan putranya Pangeran Panji Asmorobangun. Sementara Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayakrana dan putrinya yang cantik Dewi Skartaji. Untuk menghindari peperangan di antara kedua kerajaan tersebut, maka Dewi Skartaji dinikahkan oleh Pangeran Panji. Setelah pernikahan terjadi, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Dewi Skartaji pun ketakutan. Ia pun melarikan diri sampai ke sebuah hutan dan tersesat di sebuah rumah, yaitu rumah para kelenteng. Sementara di istana, Pangeran Panji mencari istrinya sampai ke sebuah hutan dan bertemu Mbak Rondo Dadapan. Coba, kowe nang ndi? Pangeran ten pundi? Kowe iki pito, Jo? Ampun pangeran, kula mboten nonton nek pangeran ten mriku. Rino sik Jo, tak andani. Kok iki ra nek wong sing lewat ya, Jo? Kayak suku ya, Jo? Pundi pangeran? Ayo lho. Gue adalah le, wes apa? Kula pengembara, Bu, tapi tersesat. Ya wes piye nek kowe melu ning omahku tak angkat dadi anak le, gelem ora? Nggih, Mbok, kula purun. Ya wes jenengmu saiki dadi adik-adik lumut ya. Nggih. Suatu hari, Mbak Rondo Dadapan memanggil anaknya untuk menanyakan kapan anaknya tersebut meminang sang pujaannya. Ande-ande lumut. Enten napa, Mbok? Le, kowe iki wis gede, si mbok iki ya wis tuwa le. Kowe kapan arep golek bojomu? Sebenarnya iku aku sampun duwe calon, Mbok. Tapi dereng weruh. Piye nek kowe tak gawekne sayembara kaya aja jodoh ngono kuwi le, gelem ora? Nggih, Mbok, kula purun. Ya wis. Di seberang desa di mana Dewi Skartaji tinggal, di sana ia diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakak tirinya. Disuruh menyapu, mengepel, bahkan bekerja di ladang. Sungguh malang nasibnya. Nya sapunen. Kabar di mana Mbak Rondo melakukan sayembara sudah sampai ke desa seberang. Pengumuman Mbak Rondo Dadapan sedang mencari jodoh untuk anaknya si Ande Lumut. Kabar tersebut sudah sampai ke telinga Kelenteng Merah dan Kelenteng Biru. Duh, aku udah dandan sing ayu. Penandaan lumut kepicot biaku.
Duh, aku nganggo klambi endi ya sing apik. Sementara petai kuning sedang dibagi kakak-kakaknya. Tiba-tiba datanglah sosok misterius memberikan cambuk ajaib kepada petai kuning. Iki ana cambukku, genake iki dienggo kebaikan. Ya, matur suwun, Mbak. Petai abang dan petai biru. Kelenteng abang dan kelenteng biru bersolek sebelum datang ke rumah Mbak Rondo Dadapan. Kelenteng abang dan kelenteng biru menuju sungai agar dapat sampai ke desa seberang. Mereka harus melewati sungai yang sangat deras aliran airnya. Loh, Mbak, iki kok kaline banjir toh? Ning ngene iki carane ya, dera iso melu sayembarane no. Lho, kae lho enek yuyu kangkang njaluk tulung yuyu kangkang wae. Yuyu kangkang. Tulung sebrangna dhewe. Tak sebrangke tapi uga ana syarate. Hah, syaratnya apa? Syarate aku nyekel tanganmu. Ih, gila nih. Nek wegah ya wis ra tak sebrangke. Ya wis iya, tapi sebrangna dhewe ya. Ya. Kelenteng biru lan kelenteng abang pergi ke rumah ande-ande lumut dibantu oleh yuyu kangkang. Sementara kelenteng kuning sampai di sungai dan bertemu yuyu kangkang. Yuyu kangkang, tulung sebrangna aku. Wegah raimu elek wis samlirai nak sisan. Wah, kok jahat kan kowe bakal tak gawe aliki asat. Kelenteng Ya, kuning nenek iso. mengeluarkan cambuk dan membuat sungai surut. Ia pun menyeberangi sungai dan sampai ke rumah ande-ande lumut tanpa halangan suatu apapun. Kelenteng biru lan kelenteng abang tiba di rumah ande-ande lumut. Kula nuwun, Mbak. Walah Cahayu goleki sinten? Iki kula kali sedulur kula ajeng nglamar ande-ande lembut, Mbak. Walah ya wis, ayo mlebu.
coba rumiyin. Alah paling ditolak. Aku lho sing ayu ngene iki ditolak. Apa meneh kowe sing celoreng-celoreng ngene iki? Ya wis Dodi, tak coba dulu. Putra suwun. Ora salah to kowe le, milih cah iki. Boten, Mbok, niki tansah pilihan kula. Ya wis Le, nek kowe Emang pilihanmu tak